Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya. Untuk kamu si monyet, di bulan Juni 2020, kita lihat apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak, berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok ya. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 80551041. Nanti ada Monica, keponakan saya, yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Oke, kita mulai sama-sama. Ambil kartu untuk kamu ya. Yang paling tengah. Di sini ada kartu burung ya. Kartu burung bisa juga melambangkan kamu mungkin akan berkomunikasi dengan seseorang ya, atau ada pembicaraan ini ya, atau bisa juga kamu lagi jadi bahan pembicaraan orang di lingkungan kerja ya. Mungkin kamu ada digosipkan orang gitu. Intinya ketika kartu ini keluar ya, berarti kamu jangan gampang terpengaruh ya dengan apa yang kamu dengar ya. Selidikin dulu, jangan terpancing emosi. Kadang-kadang apa yang kita dengar itu belum tentu sebenarnya gitu ya. Oke, andai pun ada yang membicarakan hal buruk tentang kamu ya, kamu gak usah pikirin, gak usah terlalu dihiraukan gitu ya. Ibarat kata tuh ya, anjing menggonggong kapilah berlalu gitu ya. Oke, kita lihat kartu selanjutnya biar nyambung ceritanya ya. Oke, paling kiri ya, di sini ada kartu bulan. Kartu bulan mewakili pikiran, perasaan ya. Mungkin kamu merasa tidak nyaman gitu ya dengan berita-berita atau gosip-gosip tentang diri kamu yang dibicarakan orang ya. Bisa jadi kamu yang dibicarakan orang, atau kamu mendengar gosip tentang ya pasangan kamu gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi cocokkan yang mana situasi kamu alami saja ya. Di sini kartu bulan melambangkan ketidakpercayaan diri kamu ya. Terus mungkin saja kamu merasa tidak nyaman dengan keadaan sekarang ya. Kamu sedikit terpancing emosi gitu ya. Ada kekecewaan ya. Yang saya rasakan di sini energinya kekecewaan, ada kesedihan gitu ya. Tapi mungkin kamu tipe orang yang memendam perasaan ya. Kamu bukan tipe orang yang berani terbuka gitu untuk mengatakan sesuatu gitu ya. Itulah kekurangan kamu. Seharusnya kamu bicara gitu, seperti burung ini ya. Jangan menyimpan apapun gitu ya, kamu ungkapkan saja. Kalau kamu bermasalah dengan siapa, entah itu pasangan sendiri, entah itu pacar, entah itu suami, entah itu istri, entah itu teman kantor ya. Jadi keterbukaan itu jauh lebih baik gitu ya, supaya kita tidak berprasangka salah gitu ya. Oke, kita lihat kartu berikutnya. Iya, di sini ada kartu garden gitu ya. Kartu garden ini kan tempat orang berkumpul ya. Jadi bisa juga dinasehatin untuk kamu ya. Kalau feeling saya mengatakan kamu harus pandai bergaul ya. Jadi dimanapun kamu berada, sebenarnya bukan salah tempatnya ya. Kembali ke diri kita yang harus menyesuaikan diri. Mungkin kamu di tempat yang mungkin baru ya, bisa jadi kamu ada kantor baru, atau kamu baru mendapat tugas gitu ke tempat yang belum kamu begitu familiar gitu ya. Kamu masih merasa asing ya, bisa juga gitu ya. Makanya mungkin kamu jadi perhatian orang, atau kamu jadi pembicaraan orang ya. Wajar-wajar aja, kita orang baru misalnya gitu ya. Tapi saya melihat di sini tidak ada hal yang perlu kamu khawatirkan gitu ya. Nanti kamu merasa nyaman gitu ya. Nggak kenal maka nggak sayang. Jadi istilah kata tuh jadilah orang yang menyenangkan, ceria, jangan kaku ya.
ibaratnya bergaullah dengan siapa aja, jangan milih-milih, jangan membatasi diri kamu. Itu yang ada dalam intuisi saya ketika saya melihat 3 kartu ini. Apapun keadaan kamu sekarang ini, mungkin keuangan kamu agak terganggu ya, ada kartu bulan ya. Saya melihat rezeki ya ada, ketika kamu membuka diri, saya yakin akan kebuka jalan rezeki untuk kamu. Gak usah ibaratnya gak usah dipusingi hal yang belum tentu terjadi, gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Kalau untuk usaha ya, mungkin usaha kamu tidak sesuai harapan kamu ya, tidak berjalan sesuai keinginan kamu, stuck ya. Saya lihat di sini ya, datar gitu ya. Kamu juga kadang nggak yakin apakah harus lanjut gitu ya, mempertahankan usaha ini, sedangkan kondisi finansial kamu mungkin sudah mulai ibarat kata tuh tidak seimbang gitu ya, yang saya lihat di sini ya. Itu yang membuat kamu sedikit berkurang semangat gitu, dan berkurang percaya diri kamu ya untuk mempertahankan usaha yang sedang kamu jalankan sekarang ini gitu ya. Intinya begini, ketika kamu punya pikiran negatif ya, kamu memelihara energi negatif, maka pikiran kamu gak akan terbuka. Oke, kalau keadaan sekarang ini kurang menguntungkan, kurang membuat kamu merasa terpuaskan dengan hasil dari usaha kamu, ya wajar-wajar aja. Saya melihat semua orang mengalami hal yang sama karena dampak kondisi sekarang ini gitu ya. Jadi kembali lagi, semangat kamu yang harus diperbaiki gitu ya. Dan jangan gampang termakan hoax gitu ya, ataupun berita yang belum tentu gitu ya, yang keluar itu yang sebenarnya gitu ya. Intinya kartu burung ini adalah kicauan ya, omongan ya, pembicaraan yang harus disaring gitu ya. Jangan ditelan semuanya ya, informasi yang kita dengar dari luar itu. Oke? Dan andai pun ada orang yang tidak menyenangkan di lingkungan kantor ataupun lingkungan kerja, sebaiknya kamu bisa menahan diri gitu ya. Tidak ada gunanya terlibat pertengkaran ataupun salah paham dengan rekan kerja gitu ya. Apalagi kalau kamu memang pegawai baru ya, saya rasa lebih baik kamu menjalin hubungan baik ya, gitu ya. Oke, jangan gampang tersinggung jadi orang. Kamu orang yang sensitif saya lihat di sini ya. Dan saya sarankan lagi ya, ketika kita berharap kita mendapatkan kemudahan rezeki ya, tapi kembali lagi ke diri kita ya. Rezeki itu akan mengalir ketika kita juga welas asih, dalam arti kata kita juga tidak berat untuk berbagi gitu ya. Jangan kita berharap kemudahan, kelancaran rezeki, tapi kita suka nggak peduli dengan kesusahan orang. Nah itu kadang-kadang manusia suka keliru gitu ya. Ketika dia berbagi, dia berpikir nanti saya kekurangan. Nggak ada istilah kita kekurangan karena kita berbagi. Oke? Apa yang kamu tabur ya nanti kamu akan tuai. Kamu menabur kebaikan ya kamu akan memetik kebaikan juga. Oke, jadi lakukan apapun yang bisa menambah karma baik kamu gitu ya. Sekecil apapun perbuatan baik kita, maka efeknya akan baik untuk kita ke depannya gitu ya. Oke, dan untuk kamu soal pekerjaan, rezeki memang tidak menyenangkan ya di bulan Juni ya. Saya melihat kamu agak kesulitan dalam hal keuangan ya. Kamu harus sabar, tapi bukan berarti tidak ada rezeki, ada ya, tapi nggak besar gitu. Oke, yang penting banyaklah bergaul, keluar, banyaklah menerima saran ataupun kritikan dari orang, tidak apa-apa. Jadi kita tahu kekurangan kita apa. Jangan ketika kita dikritik kita tersinggung, itu hal yang salah. Oke? Dan sekarang kita bahas untuk hubungan. Saya melihat di sini kamu sudah tidak merasa happy gitu dengan apa yang terjadi sekarang ini ya. Saya melihat kamu belum menemukan orang yang pas untuk kamu ya. Yang ada ini membebani pikiran kamu ya. Kamu sulit untuk konsentrasi gitu ya. Kamu terganggu gitu ya. Dan satu hal lagi,
Lebih baik kita terlambat daripada kita menemukan pasangan yang salah. Gak usah peduli orang ngomong, oh iya ya dia sudah berumur tapi dia belum married, oh iya ya dia janda belum dapat suami lagi, gitu ya. Intinya kita hidup ibaratnya bukan dari pendapat orang ataupun komentar-komentar negatif orang. Jadilah diri kamu sendiri ya. Kalau kamu nyaman dengan kamu single sekarang ini ya nggak ada masalah gitu ya. Nggak harus memaksakan sesuatu supaya bagus dilihat orang ya. Perbaiki pondasi kamu ya. Kalau kamu single parent pernah gagal, kamu malah harus lebih berhati-hati lagi untuk menemukan orang yang ibaratnya berikutnya gitu ya. Jangan sembarangan gitu ya. Dan saya melihat kamu akan ketemu orang dalam lingkungan kerja kamu, mungkin lingkungan pergaulan kamu ya. Ini kan kartu garden gitu ya. Saya yakin banyak orang yang bakal kamu temui dan kamu bisa memilih mana yang baik untuk kamu gitu ya. Usaha. Kalau kamu tidak membuka diri kamu ya gimana kamu menemukan pasangan untuk kamu gitu ya. Bergaul sebanyak mungkin gak ada masalah. Kan kita harus memilih, kita harus melihat. Gak perlu langsung main hati. Kamu orang yang tipenya sensitif ya, sedikit-sedikit main hati itu yang salah ya. Makanya kamu jangan sampai salah memilih pasangan karena terlalu gampang menaruh perasaan ke orang. Oke? Saya rasa ini aja ya, nggak perlu panjang lebar untuk kamu si monyet. Kalau seandainya cocok ya mau personal reading silahkan, tapi kalau enggak usah pikirin. Kamu bisa nonton di video channel yang ada di YouTube lainnya gitu ya, siapa tahu ada yang cocok gitu ya. Saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga berkah Idul Fitri kita dapatkan semuanya ya, kemudahan ya, kelancaran gitu. Dan satu lagi pesan saya, tetap hati-hati dengan situasi sekarang ini. Ya, kalau memang tidak terlalu penting nggak usah kita keluar ya. Jaga diri baik-baik, keluar pakai masker gitu. Saya rasa keadaan ini akan secepatnya membaik, jadi nggak usah terlalu stres. Kita bersyukur aja dalam kondisi apapun gitu ya. Berkah, ibaratnya wabah atau apa itu semua sudah diatur oleh alam semesta. Jadi kita tetap harus menjalani hidup seperti biasanya. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.